Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindita Yunismaya dari Prodi D3 Analis Kesehatan kelas reguler A. NIM 1611124000034. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional dan Bahasa Negara. Yang pertama ada sejarah, yaitu para cendekiawan Indonesia umumnya menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia didorong 3 faktor, yaitu karakteristik bahasa Melayu, yang kedua geografis, dan ketiga politis religi. Puncak perwujudan perasaan nasionalisme bangsa Indonesia terhadap bangsa Melayu terjadi ketika Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada Kongres Pemuda kedua di Jakarta tanggal 28 Oktober 1928. Peran bahasa Indonesia sebagai elemen penting penentu tujuan nasional diulang bahkan dikuatkan lagi pada tahun 1945. Selanjutnya ada fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa yang utama dan pertama sudah terlihat dalam konsepsi bahasa di atas, yaitu fungsi komunikasi dalam bahasa berlaku bagi semua bahasa apapun dan dimanapun. Dalam berbagai literatur bahasa, ahli bahasa linguis bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa berikut. Yang pertama, fungsi ekspresi dalam bahasa. Yang kedua, fungsi komunikasi dalam bahasa. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan integritas dalam bahasa. Yang keempat, fungsi kontrol sosial. Fungsi ekspresi. Fungsi pertama ini, pernyataan ekspresi diri menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis dan pembicara sebagai eksistensi diri dengan bermaksud 1. Menarik perhatian orang lain. Yang kedua, membebas diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi. 3. Melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik. 4. Menunjukkan keberanian. Selanjutnya, fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa yang keduanya setelah fungsi ekspresi diri. Maksudnya, komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika eksekusi diri tidak diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi berterima. Dengan kata lain, komunikasi berprasyarat pada ekspresi diri. Selanjutnya, fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Fungsi peningkatan integrasi dan penyesuaian adaptasi diri dalam suatu lingkungan merupakan kekhususan dalam bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai bahasa sarana mampu menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan atau bermasyarakat. Selanjutnya, fungsi kontrol sosial. Kontrol sosial sebagai fungsi bahasa bermaksud mempengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat, sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Dengan kontrol sosial, bahasa mempunyai relasi dengan proses sosial suatu masyarakat, seperti keahlian bicara, penerus tradisi atau kebudayaan, pengidentifikasi diri, dan penanaman rasa keterlibatan pada masyarakat bahasanya. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah fungsi jati diri bahasa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Fungsi bahasa nasional ini dirinci atas bagian berikut. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, identitas nasional di mata internasional. Yang ketiga, sarana hubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dan keempat, pemersatu lapisan masyarakat seperti sosial,
budaya, suku, bangsa, dan bahasa. Yang kedua, bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Landasan konstitusional ini memberikan kedudukan yang kuat bagi bahasa Indonesia untuk digunakan dalam berbagai kegiatan dan urusan kenegaraan. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa negara juga meliputi 4 aspek, yaitu 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan tata cara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta pemerintahan. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai pengembar kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi atau IPTEK. Sekian presentasi saya, maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.